Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas aspek berkelanjutan teknik mesin MS4101 dengan judul analisis kelayakan pemanfaatan turbin angin sumbu vertikal pada jalan tol lingkar dalam Jakarta. Dimulai dari identifikasi masalah. Hingga tahun 2018, sumber pembangkitan listrik yang paling besar adalah dari bahan bakar fosil, khususnya batu bara, mencapai 50%. Penggunaan bahan bakar fosil ini dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018, hasil perhitungan emisi gas rumah kaca sektor energi mencapai 590.000 CO2e dengan penyumbang emisi terbesar berasal dari industri produsen energi, hingga mencapai 46,35%. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menekan emisi gas rumah kaca tersebut adalah dengan memanfaatkan energi terbarukan, seperti tenaga air, panas bumi, bioenergi, surya, dan angin. Pada analisis kali ini, kelompok kami akan berfokus pada energi terbarukan angin. Salah satu tempat yang potensial untuk mendapatkan energi angin yang maksimal adalah jalan raya dengan memanfaatkan kecepatan udara yang dihasilkan oleh gangguan yang kuat dari kendaraan yang melintas. Indonesia sendiri memiliki jalan raya yang terletak pada jalan tol dengan panjang lebih dari 590 km dan wilayah jalan tol terpadat di Indonesia terletak di Jabodetabek dengan volume lalu lintas yang melewati jalan tol di Indonesia paling padat mencapai 200 juta kendaraan. Potensi energi angin yang dihasilkan oleh kendaraan yang melintas di jalan tol dapat dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik. Namun di Indonesia sendiri potensi ini belum dimanfaatkan dengan baik. Sehingga dalam analisis ini akan digunakan jalan tol lingkar dalam Jakarta sebagai studi kasus dengan rata-rata volume kendaraan sebesar 25 juta kendaraan per bulan dan rata-rata besar arus kendaraan adalah 34.000 kendaraan per jam. Usulan solusi dari kelompok kami adalah dengan memanfaatkan penggunaan turbin angin sumbu vertikal, di mana jenis turbin angin ini memiliki kelebihan dapat menangkap energi angin dari segala arah yang terdapat di jalan tol. Salah satu jenis turbin angin vertikal adalah turbin angin Savonius dengan kelebihan yang dimilikinya. Yang pertama, desain yang relatif simpel sehingga bisa menekan kos konstruksi maupun perawatan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan pada kondisi kecepatan angin yang rendah. Dan yang ketiga adalah noise yang dihasilkan ketika beroperasi sangatlah kecil. Tujuan dari analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan dari turbin angin vertikal tipe Savonius apabila digunakan untuk mengubah energi angin di jalan tol menjadi energi listrik ditinjau dari nilai LCOE atau Levelized Cost of Energy-nya. Dalam analisis ini terdapat beberapa batasan masalah. Yang pertama, data arus kendaraan diambil dari data yang tersedia di internet. Lalu yang kedua, profil kecepatan lalu lintas besar nilainya diasumsikan dan terbagi pada beberapa kategori. Yang ketiga, kecepatan kendaraan yang melintas dianggap sama dengan kecepatan angin yang memutar turbin. Yang keempat, turbin angin diharapkan dapat bekerja selama 3 tahun sebelum akhirnya harus diganti. Yang kelima, harga pembuatan, pengoperasian, dan perawatan turbin angin akan diasumsikan. Lalu yang terakhir, nilai LCOE yang terkait dengan batas kelayakan diasumsikan sebesar 0,05 US dollar per kilowatt hour. Baik, selanjutnya akan dibahas metodologi dari analisis yang kami lakukan. Pertama-tama
ada beberapa sumber data yang merupakan data primer pada analisis ini. Yang pertama adalah data kecepatan berdasarkan kelas. Nah, jadi di sini ada beberapa kelas kecepatan, yang mana setiap kelas itu direpresentasikan dengan suatu nilai tertentu. Kemudian ada data performa turbin, yang mana akan ditampilkan bentuknya atau datanya dalam bentuk tabel di slide selanjutnya. Kemudian ada data arus kendaraan yang melewati tol atau jalan tol lingkar dalam Jakarta. Dan yang terakhir, diasumsikan nilai dari lifetime spent cost atau biaya yang dikeluarkan selama umur teknis dari turbin angin ini. Dimulai dari biaya manufaktur, pengoperasian, dan juga perawatan. Dari data kecepatan dan juga performa turbin, kita akan menginterpolasi yang mana performa turbin ini diuji tidak sesuai dengan kecepatan yang sudah dibuat kelasnya. Maka kita akan melakukan interpolasi sehingga didapat performa pada setiap kecepatan. Lalu kita tahu bahwa energi yang dihasilkan atau proses konversi energi berlangsung ketika adanya interaksi antara turbin dengan udara yang dilewati oleh kendaraan. Maka dari itu, dari data kecepatan berdasarkan kelas, kita juga harus menghitung terlebih dahulu waktu interaksi kendaraan dengan turbin. Setelah kita mengetahui waktu interaksi, kita dapat menghitung energi yang dibangkitkan per kendaraan per interaksi. Kemudian, dengan mengetahui data arus kendaraan, kita dapat mengetahui daya yang dibangkitkan per tahun per turbinnya. Kemudian, dengan diasumsikan nilai lifetime spent cost, kita dapat menghitung levelized cost of energy. Jika nilai levelized cost of energy kurang dari 0,05, maka konfigurasi atau pemasangan dapat diterima. Sedangkan jika melebihi 0,05, maka akan di-reject. Angka 0,05 sendiri didasarkan pada data levelized cost of energy dari turbin angin sumbu horizontal skala besar. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis. Nah, di sini diketahui data arus lalu lintas dalam satuan kendaraan per bulan dan juga kendaraan per jam, yang mana data ini diberikan atau didapat dari data yang dirilis oleh PT Jasa Marga pada tahun 2017. Lalu pada tabel 2 kita bisa melihat daya turbin hasil eksperimen. Jadi turbin diuji pada 3 kecepatan dan diukur dayanya. Kemudian kita ingin mengetahui daya yang dihasilkan pada setiap level kecepatan, yang mana pertama-tama dari 30 km per jam, 50 dan juga 80 km per jam untuk kecepatan kendaraannya. Karena kita sudah mengasumsikan bahwa kecepatan angin sama dengan kecepatan kendaraan, maka
kita dapat besarannya, lalu kita interpolasi, lalu kita lakukan curve fitting lebih tepatnya, dan kita hitung kembali power atau daya yang dihasilkan yang sesuai dengan angka kecepatan angin ini. Kemudian kita juga menghitung waktu interaksi pada setiap level kecepatan. Di sini bisa dilihat bahwa ketika kecepatan anginnya rendah, yang mengindikasikan kecepatan kendaraan juga rendah, maka waktu interaksinya lebih tinggi. Namun, karena turbin angin memiliki daya yang meningkat lebih cepat dibanding angka penurunan waktu interaksi ini, maka energi atau energi yang dihasilkan per interaksi per kendaraan itu membesar juga dengan membesarnya kecepatan angin. Kemudian kita bisa hitung atau lebih tepatnya kita konversikan data dari slide sebelumnya, yaitu daya per interaksi menjadi energi per tahun per turbin. Nah, di sini kita kalikan data energi per interaksinya dengan jumlah interaksi yang mungkin. Nah, yang mana jumlah interaksi yang mungkin terjadi itu adalah nilai rata-rata arus kendaraan dalam satuan kendaraan per second. Kemudian dikonversi lagi satuan akhirnya menjadi satuan kilowatt hour. Yang terakhir kita dapat menghitung levelized cost of energy sehingga didapat nilainya yaitu 0,27, 0,1, dan 0,04. Sehingga berdasarkan asumsi yang sudah dibuat di awal, pemasangan turbin angin sumbu vertikal ini hanya layak pada kecepatan angin 22,22 atau kecepatan kendaraan sebesar 80 km per jam. Berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi dari analisis kami. Kesimpulan dari analisis kami adalah dengan menggunakan turbin angin yang dipilih, nilai levelized cost of energy belum memberikan indikasi kelayakan yang cukup untuk rentang kecepatan yang besar. Karena kita bisa lihat di tabel sebelumnya bahwa yang memiliki status layak hanya ketika anginnya kencang atau kecepatan kendaraannya kencang. Dari analisis ini kami merekomendasikan dua hal. Yang pertama adalah jika diinginkan untuk memasang turbin dengan performa yang kurang lebih sama dengan yang kami analisis, maka biaya produksi, operasi, dan perawatannya harus ditekan atau dikurangi semaksimum mungkin. Yang kedua, untuk dapat menangkap energi lebih banyak, tentunya kita memerlukan desain turbin angin, khususnya turbin angin Savonius yang lebih efisien. Namun, untuk menjadi layak digunakan, kita harus tetap menjaga biaya agar tetap rendah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.